badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Salam warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Voice of Victory hari ini. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita hidup di dalam kesalehan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, karena kami percaya Engkau masih memberikan kami untuk nafas hidup yang baru hari ini, karena ada rencana-Mu Bapa yang belum kami selesaikan di bumi ini untuk nama Bapa di surga dipermuliakan. Terus perlengkapi kami dengan karunia-karunia-Mu, dengan talenta-talenta yang Kau taruh dalam diri kami, dan biarlah hidup kami terus dipengaruhi oleh kebenaran firman-Mu, dan kami menjadi agen pengaruh dimanapun Kau tempatkan kami. Biar nama Bapa di surga dipermuliakan. Kami minta Roh Kudus bekerja dalam setiap kami. Berikan kami hati seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Tetapi yang saya baca ini dari terjemahan sederhana Indonesia. Ya. Firman Tuhan berkata begini. Kalian semua sudah diajar untuk meninggalkan sifat-sifat hidupmu yang lama. Hidup yang lama dibutakan oleh hawa nafsu, dan semakin lama semakin rusak. Seperti baju rombeng yang tidak bisa dipakai lagi. Buanglah hidupmu yang lama itu. Biarlah hati dan pikiranmu diperbaharui oleh Roh Allah. Sebagaimana kamu memakai baju baru, begitulah hendaknya seluruh hidupmu menjadi baru. Karena kamu sudah diciptakan menjadi manusia baru yang mencerminkan sifat-sifat Allah. Dengan demikian, kamu akan sungguh-sungguh hidup suci dan benar di hadapannya. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, saya dapat perumpamaan yang luar biasa yang di mana itu perumpamaan ini menggambarkan hidup saya. Ya. Ada seorang saudagar yang kaya raya, ketika di dalam perjalanannya dia menemukan seorang anak kecil yatim piatu dan sedang meminta-minta. Ya. Dan ketika dilihat oleh saudagar yang kaya ini, anak kecil ini, dan anak ini diajak untuk dia yang mengasuh di rumahnya. Akhirnya anak ini setuju, dan dia mulai saat itu menjadi keluarga daripada saudagar ini. Ya, dan disitulah saudagar ini mengatakan dan memberikan pengajaran bahwa kehidupannya yang lama itu bukan lagi harus diteruskan, tetapi dia hidup dengan cara
dari keluarga saudagar yang kaya ini. Dan akhirnya anak ini setuju, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari, di mana fasilitas yang sudah diberikan oleh saudagar ini, bahwa dia hidup tidurnya di tempat tidur yang bagus, terus pakaian yang bagus, mandinya di kamar mandi yang luar biasa bagusnya, dan fasilitas yang bagus diberikan. Tetapi anak ini hidupnya, dia tidur di bawah, di lantai tanpa beralaskan kasur atau apapun, dan juga mandinya juga hanya mandi di luar, dan juga pakaian yang lama masih dipakai. Dan itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu mengajarkan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita diselamatkan itu karena kasih karunia Tuhan. Anak ini diselamatkan oleh kasih daripada saudagar yang kaya ini. Saudagar yang kaya ini tidak melihat kepintaran, tidak melihat kehebatan dari anak ini, tetapi karena dia merasa kasihan, dia merasa iba kepada anak ini, sehingga anak ini diasuh oleh saudagar ini. Demikian juga Bapak Ibu dan saya, kita diasuh, kita dijadikan anak yang sangat dikasihi oleh Bapa di surga, itu bukan karena ada sesuatu yang menonjol dalam diri kita, tetapi karena semata-mata Dia sangat mengasihi kita. Untuk apa? Untuk mengubah hidup kita yang lama. Dikatakan di ayat 22 bahwa kita diajar untuk meninggalkan sifat kita yang lama, di mana sifat kita yang lama itu sifat yang dibangun karena berdasarkan hawa nafsu. Dan hawa nafsu itulah yang membuat kita untuk menjadikan kita itu celaka, hidup kita itu menjadi hancur. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk mengubah hidup kita, supaya kita memakai cara hidup yang baru. Dan disinilah kita harus belajar untuk mempraktekkan hidup yang baru, di mana Roh Kudus diberikan dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya, supaya hidup kita dimanapun kita berada, kita mengenakan manusia baru. Paulus berkata, barang siapa dibaptis di dalam Kristus, dia mengenakan Kristus. Hendaklah dimanapun kita berada saat ini, kita menghidupi kehidupan Kristus, supaya hidup Kristus itu benar-benar berdampak untuk nama Bapa di surga dipermuliakan. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, bahwa hidup kita yang baru ini tidak lagi memakai hidup yang lama, tetapi memakai hidup yang baru, di mana Roh Kudus sendiri yang hidup di dalam diri kita. Dan Roh itulah yang memampukan kita untuk mempraktekkan kehidupan Kristus. Jadilah berkat dimanapun kita berada untuk mempraktekkan kebenaran Kristus nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.